Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala kulli nabiyyin mursalin adada khalqika wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik wa fi kulli waqtin wahin. Ya, kita mulai ya. Sama-sama kita belajar dengan mengucapkan bismillah, lalu dilanjutkan dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita ke materi inti, jadi kita baca data dulu. Jadi menurut Hootsuite itu yang ini ya, yang di bawah ini. Dia adalah perusahaan untuk mengelola banyak akun sosial media gitu ya. Nah, yang paling banyak di Indonesia yang sering orang-orang pakai itu adalah YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, terus lanjut TikTok ya. TikTok berada pada urutan 9. Jadi gini teman-teman, dari data ini sebenarnya kita bisa mendapatkan hal kalau misalnya kita bisa menguasai YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter dan seterusnya, dan itu dipakai untuk berbisnis, itu insya Allah hasilnya sangat-sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, untuk cara menaklukkan dan cara mendominasi di YouTube, di WhatsApp, IG, Facebook dan lain-lain itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Tapi yang jelas teman-teman harus belajar. Nah, ketika teman-teman belajar, maka insya Allah teman-teman bisa menguasai semuanya. Itu bisa mendominasi. Oke. Terus ini top sosial media dan streaming video apps. Jadi yang paling banyak orang itu memakai sosial medianya WA, Facebook, TikTok yang keempat. Ini Januari 2021. Nanti kemungkinan orang yang pakai TikTok ini akan naik nih. Akan naik. Karena TikTok ini termasuk aplikasi sosial media yang baru dan dia bisa langsung mengalahkan Twitter gitu, dan posisinya hampir mendekati Facebook sama Instagram, hanya tinggal 3,2 jam lagi. Nah, terus untuk ini video streaming app YouTube ya, masih mendominasi dia. Nah, untuk daily time-nya, jadi di global Indonesia ini termasuk cukup banyak ya, termasuk peringkatnya cukup bagus, peringkat ke 5, 10, 15, 19 gitu. Jadi rata-rata orang menggunakan setiap orang di Indonesia rata-rata itu 2 jam sampai 25. Jadi perharinya pada make itu 2 jam sampai 25. Tentunya pada realnya itu pasti jauh lebih banyak, karena orang-orang di pedalaman kan dia jarang pakai HP gitu ya. Nah, orang-orang yang di kota, orang-orang yang di pusat perkotaan ya, khususnya kayak kita dan apalagi di Jakarta, itu pasti bisa sampai setengah hari pakai HP terus, atau bahkan waktu 24 jam tinggal dikurangin waktu tidurnya aja. Jadi kalau waktu tidurnya 8 jam, 5 jam ya berarti sisanya pakai HP. Dan ketika teman-teman berbisnis lalu menawarkan ke mereka, itu pasti luar biasa banget hasilnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di materi ini kita akan bahas bagaimana caranya mengoptimasi di Facebook, khususnya Facebook Marketplace.
Jadi untuk kita menggunakan Facebook untuk bisnis itu ada 3 cara ya. Yang pertama menggunakan Facebook organik, yaitu kita update status di Facebook. Jadi nanti teman-teman membuat akun Facebook, lalu teman-teman hanya menerima teman yang sepertinya teman-teman perkirakan dia akan membeli produk teman-teman gitu. Itu Facebook organik. Nah, lalu yang kedua Facebook Marketplace. Nah, Facebook organik dan Facebook Marketplace itu sama-sama cara gratis. Nah, untuk yang lebih advance lagi itu menggunakan Facebook Ads. Jadi kita bayar ke Facebook, lalu nanti Facebook akan menawarkan bisnis kita ke yang lain-lainnya. Sama seperti teman-teman misalnya nyetak brosur, nyetak leaflet. Nah, teman-teman tuh berbayar, nyetak dulu baru nanti disebarin. Nah, sekarang kita akan bahas tentang Facebook Marketplace ya. Karena yang masih works itu Facebook Marketplace. Kalau Facebook organik caranya agak lebih lama dan agak kurang bagus untuk sekarang. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu itu masih sangat bagus. Jadi si Mark Zuckerberg dia ingin mendapatkan duit lebih banyak sehingga orang-orang diarahkan untuk beriklan di tempat platform yang dia buat, contohnya di Instagram dan di Facebook. Dan juga mungkin nanti beberapa saat kemudian nanti WhatsApp juga pasti akan ada iklannya. Oke, jadi teman-teman mengunjungi Facebook Marketplace, facebook.com/marketplace. Jadi kalau misalnya teman-teman login dari HP, ini ya tokonya, ini ya lo ikonnya ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ini kunjungin, nah di halaman depan inilah yang biasanya teman-teman seringkali suka iseng-iseng lihat gitu. Itu nanti Facebook akan merekomendasikan produk yang serupa. Oke teman-teman, di sini kita langsung aja ya biar lebih cepat kita create. Nah teman-teman pilih items for sale. Nah di sini ada previewnya, jadi nanti di sini akan muncul setelah teman-teman isi dari sini gitu. Nah di sini teman-teman bisa masukkan 10 foto, lalu ada judul, harga dan segala macam ya. Jadi teman-teman, algoritma Facebook Marketplace ini dia memberikan rekomendasi ke orang-orang yang di sekitar gitu. Jadi ketika misalnya teman-teman mau mengoptimasi Facebook dengan sangat dominasi, teman-teman perlu nanti mengganti ini tab lokasinya. Ini nanti lokasinya diganti-ganti teman-teman ya. Nah, di sini ada macam-macam ya. Nanti tinggal teman-teman ini aja, misalnya teman-teman mau diginin di Campea, habis itu teman-teman mau di Luiliang, itu nanti diganti-ganti aja. Jadi teman-teman simpelnya adalah teman-teman cari kecamatan di Bogor misalnya. Ini kakak sebenarnya udah ada ya wilayah di Indonesia. Nah nanti tinggal diganti-ganti aja nih. Oh misalnya postingan yang pertama di Bogor Barat, lalu di Bogor Selatan, Bogor Tengah gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mendominasi Facebook Marketplace, itu hanya berbeda ini aja, berbeda kota gitu. Nah ini ya teman-teman, ini seluruh Indonesia. Jadi total kelurahannya ada 82.000. Tinggal nanti teman-teman mau milih daerah mana. Misalnya mau milih Jawa Barat, ya udah tinggal di
filter saja. Terus misalnya mau filter untuk khusus Kabupaten Bogor aja, oke, boleh, sama Kota Bogor, oke. Nah, nanti akan muncul hanya Bogor-Bogor saja ya. Nanti tinggal diganti aja sama sini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau supaya lebih ini, tinggal di copy, lalu klik tambah, teman-teman copy, lalu nanti pilih manage duplikat, kita pilih yang unik. Dah, nanti akan muncul 46 kecamatan gitu ya. Itu itu cara untuk mengganti ininya gitu. Misalnya tadi Bogor Barat kan ada tuh gitu ya. Kalau misalnya nggak muncul ya berarti nanti teman-teman juga bisa main di kelurahannya gitu. Nah, itu ya, itu cara untuk mendominasi di akun Facebooknya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini, untuk di deskripsi itu tidak bisa menaruh nomor HP. Nah, jadi teman-teman untuk menaruh nomor HP-nya itu teman-teman taruh di gambar gitu, taruh di gambar, dimasukin aja. Nah, gambar jadi teman-teman bisa masukin 10. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah gambarnya ini tidak boleh ada yang duplikat. Ketika misalnya teman-teman ada gambar yang duplikat, nanti nggak bisa diupload ke Facebook gitu. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya mengedit gambar. Nah, sebelum kita mengedit gambar, kita harus pastikan dulu berapa sih pixel ya yang diperlukan ketika kita upload di Facebook Marketplace. Nah, ini informasinya. Jadi tipe file yang nanti diperlukan adalah JPG, bukan JPEG ya, tapi JPG atau PNG. Rasionya 1:1. Nah, kalau bisa ya ukurannya sekurang-kurangnya 1080 kali 1080 gitu. Jadi sekurang-kurangnya 1080 kali 1080. Lalu nanti teks rekomendasinya 125 karakter. Kalau misalnya lebih, nanti di Facebooknya tulisannya selengkapnya gitu ya. Lalu kalau bisa headline-nya 40 karakter, deskripsinya 30 karakter. Terus maksimum file size-nya 30 mega. Kayak gitu ya. Jadi kita masuk, teman-teman bikin Canva. Kalau yang belum punya Canva, terus langsung aja teman-teman bisa daftar gitu, bisa daftar dengan email, bisa juga daftar dengan Google. Karena kakak udah punya, jadi langsung aja masuk dengan Google. Oke. Setelah udah masuk sini, teman-teman buat desain, lalu teman-teman pilih yang ukuran khusus juga boleh. Nah, teman-teman di sini masukin 1000. Oh, ini kan ukuran pixel ya. Ukurannya pixel, teman-teman masukin 1080. Buat desain baru. Nah, kalau misalnya di sini nanti kan juga ada nih tuh video Facebook, teman-teman bisa pakai. Enggak juga nggak apa-apa. Nah, ini udah muncul, teman-teman terus desain lah di sini. Desain di sini kan teman-teman udah punya produk yang untuk dijualin ya. Nah, teman-teman bisa lihat dari sini, nanti tinggal diedit sedemikian rupa. Terus teman-teman juga bisa lihat dari lihat semua. Kalau bisa ada gambarnya ya. Ini ada gambarnya kan. Gitu. Kalau misalnya mau nge-back, teman-teman tinggal di close aja yang X-nya. Kakak contohin ya. Misalnya teman-teman jualan baju pria.
Misalnya teman-teman jualan ini, nah yang perlu diperhatikan ini kan WBP nih. WBP itu tipe file untuk supaya ringan di website. Kita teman-teman pilih yang all files, lalu pilih nanti .jpg gitu. Nah, oke. Terus teman-teman nanti bisa upload di sini. Kita tentukan dulu, misalnya kita pengen ini ya, contoh aja ya. Terus kita unggah medianya. Oke, jadi kalau misalnya dia rusak, teman-teman klik kanan lalu edit, nanti dia akan langsung ke paint ya. Tinggal teman-teman Ctrl save aja, pastikan di sini teman-teman pilih yang JPG ini ya. Oke. Nah, simpelnya nggak ada ya. Nah, teman-teman tinggal drag and drop aja dari sini ya. Nah, sebentar, kita cari template yang agak enakan. Misalnya ini juga bisa. Nah, gitu ya. Jadi cuma tinggal drag and drop aja. Gitu. Lalu di sini misalnya jual bisa COD. Ini kita ubah. Untuk pemilihan fontnya bebas ya, ini karena biar cepet aja. Di teman-teman ditulis misalnya membuat Anda semakin tampan, membuat calon mertua kelopok-kelopok misalnya, bebas ya. Oke, nanti di sini misalnya teman-teman bisa tulis konsultasi dan pemesanan hubungi 081234567890 gitu ya, gitu. Jadi teman-teman tulis WA dan telepon gitu. Yang jelas di apa namanya, di gambarnya harus ada ini nomor HP wajib ya. Ini di bold nggak apa-apa, digedein juga nggak apa-apa. Nah, nanti yang perlu teman-teman perhatikan kalau misalnya mau buat desain tambahan baru, teman-teman bisa pilih elemen lalu nanti pilih kisi ya, kisi. Nah, teman-teman bisa pilih bingkai atau kisi. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau buat desain sendiri. Jadi kalau yang ada gambar begini nih, ini teman-teman tinggal timpa gambar, nanti dia langsung berubah gambarnya ya.
bagi yang belum tahu tuh gitu. Intinya gitu, nanti tinggal dikreasiin aja. Ini untuk bingkainya. Untuk satuan fotonya rata-rata kalau yang kisi dia bentuknya seperti ini gitu ya. Jadi nanti disesuaikan aja sama ini bisnisnya teman-teman, pengennya kayak gimana. Bisa begini, bisa begini, bisa begini, itu bebas ya. Terus nanti tinggal di sini tulis ini. Sebenarnya gitu juga nggak apa-apa, gini juga nggak apa-apa. Tapi pastikan ini tulisannya bisa kelihatan. Pastikan ini tulisannya bisa kelihatan. Jadi teman-teman buat tambahan garis dan bentuk, terus pilih suka-suka ya. Ini bebas ya mau konsultasi dan pemesanan, atau bisa cuma langsung simpelnya langsung aja gini, langsung hubungi gitu. Nah, bagaimana caranya untuk membuat gambarnya jadi lebih banyak misalnya? Ya udah, tinggal teman-teman di sini tinggal duplikat lagi, duplikat lagi. Ini kan 4 sampai halaman 11 berarti ya kalau kita butuhnya banyak. Ini nggak mesti, kalau ini nggak mesti sampai 10 ya, bebas, minimal 1. Tapi kalau misalnya gambarnya lebih banyak, jadi teman-teman lebih dipercaya sama si calon konsumen, sehingga calon konsumen itu nggak terlalu banyak nanya nantinya. Atau paling nggak teman-teman bisa punya banyak gambar yang nanti ketika calon konsumen itu nanya, teman-teman bisa ngasih gambar lebih banyak dengan membuat cuman sekali. Oke, cara membedakan gambarnya hanya sebenarnya cuma tinggal diganti namanya aja, tinggal diganti nomornya aja. Oke, ini tinggal diganti ini, terus yang depan misalnya. Nah, ini kan kalau misalnya kayak gini nggak kelihatan nih. Oke, kita tadi nih. Ini masih agak nih nyaru ya. Ini nyaru. Kalau misalnya teman-teman mau warna abu-abu, ini tinggal diblok dulu lalu diganti dengan warna hitam. Yang jelas nomornya itu jangan sampai tidak kelihatan gitu. Jadi kalau misalnya warna hitam ini dia agak nabrak, kurang terlalu cerah dilihat walaupun bisa kelihatan, teman-teman coba cari lagi warna lain yang kira-kira orang bisa langsung kelihatan, oh ternyata putih enak nih dibacanya nih gitu ya. Jadi posisikan teman-teman seperti orang yang mau beli juga gitu. Orang-orang yang mau beli dia ngebacanya enak gitu. Jadi ini cuma tinggal diganti warnanya aja, tinggal diganti warna. Jadi oh misalnya warna ini warnanya merah, kalau ini warnanya hijau, ini warna biru, ini ungu, ini oranye gitu ya, tinggal diganti-ganti aja. Atau juga bisa teman-teman pakai border. Jadi border kita buat border dulu. Kita buat kayak gini, terus teman-teman pilih kisi atau bingkai, oke nggak apa-apa. Jadi ada bordernya ya, nanti yang membedakan sih warna bordernya. Terus tinggal teman-teman upload gambar sini, habis itu dimasukin ininya. Ya intinya kreasiin teman-teman ya, tapi intinya jangan kelamaan untuk ngedit fotonya, biar waktunya sayang kalau kelamaan, nanti nggak dapat duit nanti kayak gitu ya.
cukup simpel ini. Jadi nanti untuk yang foto-foto selanjutnya hanya tinggal diganti aja, ganti ini, ganti gini, ganti gini, ganti gini gitu ya, tinggal dikreasiin aja, nanti tinggal diunduh. Bisa PNG, bisa JPG, lalu teman-teman pilih mau yang mana gitu, langsung selesai, langsung nanti tinggal diunduh semua gitu. Dan ini gitu ya, terus teman-teman nanti upload ke sini. Contoh misalnya tadi baju pria, harganya bebas, mau harga asli misalnya 100.000 atau banyak juga yang cuman 10, cuman 1, cuman 1, 2, 3. Itu kakak sebenarnya kurang suka ya, kakak sukanya agak lebih jelas gini, tapi ya itu kembali lagi ke teman-teman. Kategorinya disesuaikan ya, misalnya men's clothing, lalu kondisinya new, good, deskripsinya teman-teman jelasin dan jelasin pokoknya sebagus mungkin, kalau bisa jelas ya, jangan yang nggak jelas gitu, jangan bikin orang bingung gitu. Oke, pokoknya sejelas-jelasnya. Habis itu di sini single item, ini bebas ya. Jadi ini single item, teman-teman cuman jual satu. Kalau yang ini teman-teman jual banyak. Size-nya teman-teman ditulisnya di sini bebas. Mau ada S, mau ada M, ada L, ada XL. Oh iya, kalau misalnya teman-teman jualan baju, bagusnya deskripsinya juga dijelasin. Ya, misalnya ini jelasin kan bla 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 bla. Oh, terbuat dari bahan katun, oh terbuat dari ini segala macam. Gitu. Oh, bisa COD. Tuh, terus kalau misalnya ini nanti ukuran ukuran dadanya berapa, misalnya S, panjang dadanya berapa gitu, panjang dada misalnya sekian senti gitu ya, sekian senti. Habis itu nanti ukuran pinggangnya berapa, sekian senti, dan seterusnya ya. Nanti kalau yang M berapa gitu, dijelasin, jangan bikin orang bingung. Kalau misalnya teman-teman nulisnya itu nggak lengkap, teman-teman niat jualan apa enggak gitu. Kakak kadang agak suka nggak habis pikir sama orang yang jualan, tapi nggak ngasih spek yang lengkap ke customer. Gimana mau laku banyak gitu, gimana mau orang jelas. Orang kalau misalnya jual beli itu bukan seperti jual beli barang dalam karung gitu ya. Harus benar-benar jelas. Islam itu mengajarkan suatu kejelasan semuanya. Kondisi barangnya kayak gimana, ada cacat atau enggak, kelebihannya apa, kekurangannya apa, harganya berapa. Itu semuanya dijelasin gitu. Jangan ngasih informasi yang sepotek gitu. Kan tiap orang itu punya pemikiran beda-beda, punya ilmu berbeda-beda, punya latar belakang beda-beda, dan apa yang teman-teman pikirkan, teman-teman rasakan, itu belum tentu orang lain tahu. Itu belum tentu orang lain tuh punya pikiran yang sama, belum tentu punya hati yang sama, perasaan yang sama gitu. Jadi jelasin sedetail-detailnya. Jangan cuman minat hubungi bla 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 bla, itu kelamaan gitu. Minat hubungi bla bla bla, minat PM, minat cek gitu. PM cek, jangan gitu ya gitu, dijelasin sedetail-detailnya. Nah, nanti ketika orang benar-benar minat, itu kemungkinan untuk dealnya itu besar gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya bilang minat, misalnya gini, minat PM, nanti orang-orang yang ngechat teman-teman itu dia
hanya sekedar pengen tahu dulu produknya gitu. Jadi customer journey, perjalanan customer untuk supaya beli gitu ya, supaya beli itu pertama dia lihat dulu kan, lihat apa yang dijual, habis itu dia cari tahu apa sih yang dijual gitu, detailnya kayak gimana, cari tahu dulu, bisa sekilas, bisa sampai detail gitu. Terus coba nanti nanya sekedar buat mastiin, habis itu baru beli gitu. Kalau teman-teman di deskripsinya itu teman-teman ngasih yang detail, teman-teman bisa memangkas ini sehingga orang yang nanya itu cuma tinggal buat mastiin, habis itu beli gitu. Kalau teman-teman termasuk juga harga, ukuran itu bisa ditaruh nanti di sini gitu. Untuk harga bebas ya, jadi ada orang yang punya aliran langsung aja dicantumin harga aslinya, ada juga yang punya aliran nanti aja pas lagi di PM. Tapi untuk ukuran, detail dan barangnya kayak gimana ini harus dijelasin ya kalau kakak. Spesifikasinya kayak apa, dari bahan apa, warnanya tersedia apa aja, bisa ready atau enggak, bisa COD atau enggak gitu ya. Ada modelnya cuman ini aja apa enggak, ada yang lain apa enggak gitu ya. Jadi ketika teman-teman ngejelasin, ngasih detail sampai sini, teman-teman bisa nanti orang-orang yang nanya ya, nanya buat mastiin habis itu beli. Kalau teman-teman hanya sampai sini minat PM, nah nanti orang-orang yang nge-PM teman-teman ngasih, dia nyari tahu dulu, dia nanya, bahannya dari apa Min, harganya berapa, ukurannya berapa, itu kelamaan teman-teman, kelamaan. Itu karena teman-teman pengennya cepet, pengennya merasa cepet di sini gitu, sehingga orang itu dari sini. Bayangin teman-teman, misalnya ada 1000 orang yang ngechat, kalau misalnya teman-teman cuman kayak gini, terus teman-teman harus ngasih tahu detailnya satu persatu sampai 1000, lalu nanti nanyain lagi buat mastiin, lalu nanti baru dia beli, itu kelamaan. Kalau misalnya teman-teman ada 1000 orang yang nanya, lalu teman-teman udah ngasih tahu detailnya, nanti dia hanya tinggal mastiin lalu beli. Jadi perpotongannya cepat, nggak harus mengulangi gitu. Jadi kalau misalnya ada 1000 orang yang melihat, maka nanti dia juga, kalau misalnya anggap semuanya 100%, 1000 orang yang melihat, nanti lalu dia nyari tahu juga 1000, lalu nanti nanya juga 1000, ini juga 1000, itu kelamaan kalau teman-teman yang ngelakuin sendiri. Kalau di sini teman-teman bisa pangkas lewat sistem di Facebook, udah dijelasin detail, teman-teman cuma tinggal ngelakuin yang ini doang gitu. Intinya teman-teman harus kasih deskripsi dengan jelas. Setelah itu yaudah langsung aja ini disesuaiin, ini juga, terus brandnya apa, produksionalnya apa, lokasinya di mana gitu ya. Sesimpel mungkin ya. Jadi Tokopedia juga bisa dropship. Biasanya kalau misalnya dropship di HP ya, di HP Shopee juga bisa, tinggal ambil aja barang-barang yang teman-teman pengen jual ya gitu. Bisa juga jadi sebenarnya ada banyak banget barang yang bisa teman-teman jual, dan peluang bisnis itu ada di mana-mana tuh. Jualan masker juga bisa, jualan gas air mata, cetakan es batu, lalu lagi trending, message gun Xiaomi, sendal wanita, Redmi, Kyoto, celana pendek, dapur, elektronik, alat ATK, pertukangan, kamera, fashion bayi, buku, gaming, rumah tangga, olahraga, ibu bayi, perawatan. Anggap bisa teman-teman jualan produk ini, dan masing-masing kategori teman-teman bisa
dapat profit 1 juta. Nah, ini 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, udah 6 juta. Ini lagi 6 juta, 12 juta, ada lagi tuh, ada lagi, terus banyak. Dan itu hanya simple ya. Ini produknya tuh ada banyak banget teman-teman, jangan kebingungan. Mindset teman-teman tuh sekarang bukan beli, tapi teman-teman harus jual gitu ya. Jangan konsumtif terus, teman-teman harus bisa menghasilkan uang. Bentar lagi teman-teman lulus, nanti kalau misalnya teman-teman nggak ada pemasukan, kasihan orang tua, apalagi kondisinya lagi pandemi kayak gini. Jangan jadi beban bagi keluarga ya, gitu. Nah, terus nanti ketika teman-teman udah postingnya kalau bisa ini ya, terus-terusan posting. Teman-teman jangan berharap langsung ada penjualan ketika hanya memposting 1 kali, karena orang lain juga akan memposting di Facebook juga gitu, melakukan hal yang sama. Jadi teman-teman bersaing dengan mereka, banyak-banyakan posting, banyak-banyakan bagus-bagusan memposting produk yang bagus gitu, banyak-banyakan lokasinya dibeda-bedain, gambarnya dibanyakin, semuanya gitu teman-teman. Makanya ada orang yang sampai punya puluhan akun Facebook buat ngeposting di marketplace, ada yang sampai ratusan, bahkan sampai ada yang ribuan buat memposting. Dan misalnya masing-masing akun itu memposting 5 postingan per hari, dia punya 1000 akun, maka dia memposting 5.000 postingan gitu. 5.000 postingan per hari. Kalau misalnya teman-teman cuma 1 dan itu teman-teman nggak istiqomah, aduh nggak ada penjualan nih, terus teman-teman berhenti, ya teman-teman cupu banget gitu ya, gitu teman-teman. Jadi jangan mental tempe, jangan mental pengen enaknya doang gitu. Kita hidup di dunia, semua dilakukan karena ada sebab dan akibat. Kalau misalnya teman-teman kerja keras, kerja cerdas, kerja brutal, nanti insya Allah hasilnya juga bagus, hasilnya brutal, hasilnya luar biasa gitu ya. Kalau misalnya teman-teman males, ya udah nanti rezeki juga males datang ke teman-teman, harta juga akan males datang ke teman-teman gitu. Jadi ada sebab akibat gitu. Apa yang teman-teman tanam sebelumnya akan teman-teman raih sekarang gitu. Apa yang teman-teman lakukan sekarang nanti akan teman-teman raih di masa depan. Kalau teman-teman males, teman-teman hanya cuman TikTokan aja, Facebookan aja, stalking aja, ya udah nanti teman-teman gak akan dapat apa-apa gitu. Beda halnya kalau misalnya teman-teman nge-TikTok buat bisnis, nge-Facebook buat bisnis, itu nanti teman-teman yang akan merasakan, bisa membahagiakan orang tua, bisa macam-macam gitu ya, gitu. Nah, nanti teman-teman memposting ya, harapannya nanti ada orderan. Ketika ada orderan, misalnya si customer itu pengen order, teman-teman bisa pakai ini buat fitur COD gitu ya. Ini mulai mengirim COD, jadi ada macam-macam, ini bagus gitu. Nah, nanti tinggal teman-teman isi aja segala macam. Ini kakak baru nyoba ya, belum lama pakai ini. Udah, nanti hasilnya begini, tinggal nanti buat pesanan. Oke, terus nanti teman-teman pengen dijemput di mana atau nanti diantar ke JNE gitu ya, diisi, nanti teman-teman isi pesanannya gitu. Pesanan nanti biasanya ya isi aja input customer, alamatnya di mana, nomor HP-nya berapa, segala macam. Nah, nanti yang perlu diperhatikan adalah ini kakak biasanya tuh nggak pakai ini, kakak biasanya pakai kargo ya.
kargo yang puluhan sampai ratusan kilo. Nah kayak ini kakak biasanya. Jadi kalau untuk yang retail kakak agak belum terlalu fokus kalau sekarang gitu. Jadi mainannya yang volumenya besar. Oke, Dakota. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya kita buatlah dari Bogor, terus misalnya kita ke Jakarta, misalnya anggaplah ke kecamatan Menteng. Nah ini cuman 1.400 ya per kilonya, tapi minimalnya 20 kilo. Jadi kalau misalnya biayanya itu sangat murah sekali gitu. Jadi 1.400 kali 20 itu cuma 28.000. Beda halnya kalau JNE JNT ya, misalnya dia per kilogramnya 9.000, lalu ada misalnya teman-teman ngirim 20 kilo, ya udah 180.000. bedanya sangat jauh ya, bedanya sangat jauh dari 28.000 ke 180.000 gitu, dibagi 28.000 tuh bisa 6 kali lipat biaya lebih mahal. Kayak gitu ya. Jadi nanti ini contoh ini misalnya ini karena bantu teman kakak nih buat ini. Misalnya nanti kalau teman-teman udah ada yang deal kalau nanti udah ada yang deal nanti bentuknya begini. Ini tinggal diklik aja. Mana nih? Oh ini. Reports. Total order. Nanti tinggal di ini aja. Nah ini ya, ini nanti teman-teman ketika ada orderan masukin nomor resinya ini nih, nomor resinya ini kalau COD jadi tinggal ditulis di packingannya nomor ini gitu. Nanti sama pihak JNE nya di input dan teman-teman nggak usah bayar apapun kalau COD gitu ya. Nah ini yang perlu teman-teman perhatikan, untuk biaya COD itu dia ada fee 3%. Jadi gini teman-teman, misalnya harga barang 100.000 gitu, ongkir 10.000. Nah dia pengen COD nih, jadi kalau misalnya dia nggak COD kan berarti dia bayar dulu nih ya. Ini kita bahas tentang non COD nih, non COD. Nah jadi nanti total 110.000. Nah itu langsung transfer dia harus, karena non COD. Kalau misalnya COD ada biaya fee-nya, karena si kurir nanti yang akan minta duit ke si customer gitu. Nah kalau misalnya COD ada namanya COD fee. COD fee itu 3% dari harga barang. Jadi kalau misalnya harga barangnya 100.000 maka 3.000 gitu, 3.000 COD fee-nya gitu. Jadi nanti yang akan ditagihkan ke customer itu 113.000 gitu. Nah terserah teman-teman mau ngegratisin COD fee-nya atau enggak. Kalau margin teman-teman atau keuntungan teman-teman besar ya nggak usah digratisin, nggak apa-apa gitu. Untuk margin jualan teman-teman bebas ya, mau 10.000, mau 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 ketika sekali laku itu bebas. Tapi yang jelas harus laku gitu. Yang jelas kalau bisa laku gitu ya. Gitu aja sih untuk tutorial Facebooknya. Terkait janji kakak untuk yang tools otomatis Facebook, perlu kakak tegasin sekarang. Nanti kalau misalnya waktunya cukup
gitu, waktunya cukup, terus tutorialnya enak gitu ya, tutorialnya enak dan kira-kiranya nggak terlalu memberatkan teman-teman karena misalnya terlalu advance, itu bisa nanti kakak kasih kalau waktunya cukup. Kalau misalnya enggak, ya kakak minta maaf, tapi basicnya seperti ini ya, fundamentalnya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Silahkan dipraktekin. Semoga bermanfaat dan jadi menjadi amal jariah buat kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.